Kesetimbangan benda tegar. Sigma tau sama dengan 0 dan tau sama dengan F kali L. Seperti yang sebelumnya kita pelajari. Contoh ya, misalnya. Ingat, syarat kesetimbangan benda tegar sigma taunya 0. Ya, padahal baru sigma tau itu adalah F kali L. Jadi misalnya contoh, berat laki-laki, misalnya laki-laki 40 kilo. Dan berat perempuan 30 kilo. Panjang papan 1 meter, dari sini sampai sini 1 meter. Dan berat papan 2 kilo. Ingat ya, berat papan itu selalu di tengah-tengah. Berapa jauh letak laki-laki agar seimbang? Jadi langkah pertama kita gambar. Orangnya kita gambar menjadi berat bendanya ya, berat laki-laki. Kemudian ini titik tumpunya tetap seperti biasa, ini berat perempuan. Nah, berat laki-laki kita misalkan X dari titik tumpu dan berat perempuan 1 kurang X. Kenapa 1 kurang X? Karena panjang tongkatnya itu 1 meter. Jadi 1 kurang yang laki-laki ya. Nah, sekarang kita lihat itu yang laki-laki kan arahnya ke bawah, kita atur ke titik tumpu. Jadi kalau dia gini berarti dia berlawanan arah. Kalau berlawanan arah negatif ya, jadi kita tulis min W laki-laki kali X karena panjangnya kan X. Terus yang perempuan searah jarum jam berarti plus WP kali 1 kurang X sama dengan 0. Jadi ini pindah tempat. Jadi WL kali X sama dengan WP 1 kurang X. WL-nya kita kasih masuk. Beratnya kan, masanya kan 40. Jadi kalau berat 40 kali 10 berarti 400 kali X. Sama dengan W perempuannya 30 kali 10 jadi 300. 1 kurang X. Jadi 400X sama dengan 300 kurang 3X. Jadi X-nya dapat 3/7 meter. Jadi jauh letak laki-laki agar seimbang yaitu 3/7. Ini ya. X-nya 3/7 meter. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Ini ada gambar seperti ini. Lihat ya, ini sudutnya 37 derajat. Batang AB memiliki berat 500 Newton. Engsel ditempatkan di titik A. Di sini titik A-nya. Ya. Diikat dan di titik C diikat pada tembok dengan seutas tali. Di sini C. Tak bermassa. Jika sistem seimbang, hitunglah tegangan tali. Ya, jadi kita gambar dulu. Kita gambar. Ini porosnya. Kemudian ini 37. Ini 2000 Newton, kan turun ke bawah. Kita ini kan tidak tegak lurus dengan tongkatnya. Kita harus tegak luruskan ya. Jadi misalnya dia miring gini, kita harus tegak lurus dengan tongkat. Jadi ini dengan ini bentuknya siku-siku. Jadi kalau di sini 37, di sini 53 kan, kalau kita tarik ini segitiga, bentuknya segitiga ya. Jadi kalau sini 37, sini 90, berarti sini 90 kurang 37 dapat 53. Berarti karena ini jauh dari sudut, berarti dia sin. Jadi 2000 karena ini beratnya 2000, jadi 2000 sin 53. Kemudian berat batangnya kan 500 Newton. 500 itu tepat terletak di tengah-tengah batang ya. Nah, kalau sini 37, di sini juga 53. Berarti di sini W sin 53. Kalau T di sini 37, berarti di sini juga 37 karena sudut dalam berseberangan. Kita kasih lurus, bentuknya siku-siku. Ini ya, siku-siku berarti kita pakai sin karena sudutnya jauh karena ini garisnya jauh dari sudut. Jadi T sin 37. Kalau sudah kita mulai ya, jadi kita gambar lagi ini. Yang ini kita tidak usah ambil yang tidak tegak lurus, yang kita ambil yang tegak lurus. Jadi 2000 sin 53, W sin 53 dengan ini T sin 37 ya. Nah, sekarang kita mulai mulai rotasikan ya. Contoh misalnya ini ke arah sana. Ini kan porosnya, berarti searah jarum jam. Ini searah jarum jam. Yang T berlawanan jarum jam. Berarti kalau yang searah positif, yang berlawanan negatif. Jadi min T sin 37 3/4 L. Kenapa 3/4 ada di keterangannya ya? Nanti dibaca di keterangan soalnya. Jadi min T sin 37 kali 3/4 L ditambah karena dia searah W sin 53 kali karena berat batang itu selalu tengah-tengah. Kalau ini jaraknya L, kalau tengah-tengah berarti dia setengah L. Ditambah 2000 sin 53 kali L karena dari jarak sini ke sini L. Jadi kita kasih masuk min T sin 37 0,6 kali 3/4 L tambah 500 kali 0,8
kali setengah L sin 53 0,8, W-nya 500. Tambah 2000 kali 0,8 karena sin 53 0,8 kali L sama dengan 0. Jadi di sini kita hitung ya. T-nya pindah sana ya. Jadi T 0,45L sama dengan 200L tambah 1600L. L-nya coret semua. Jadi nanti kita dapat T-nya 4000 Newton. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Contoh ya. Sebuah tangga panjangnya 6 meter dan beratnya 200 Newton. Bersandar pada tembok yang licin dan bertumpu pada lantai yang kasar. Kemudian seorang yang beratnya 400 Newton menaiki tangga sejauh 5 meter dari titik A seperti pada gambar. Jika sistem dalam keadaan seimbang, tentukan gaya yang bekerja pada tembok, gaya pada lantai, dan koefisien gesek antara lantai dan ujung tangga. Ya, contoh. Jadi langkah pertama kita gambar dulu tangganya. Ini tembok, ini licin lantainya. Ya, nah, ini di sini kita taruh titik A, di sini kita taruh titik B. Terus kemudian di titik A selalu ada NA. Gambarnya itu selalu seperti ini ya. Ada gaya normal terhadap titik A, ini juga ada gaya normal terhadap tembok B. Ini orangnya, ya, orangnya itu panjang tangganya 6 meter. Orangnya sudah jalan dari sini, ini bawah sampai sini 5 meter. Kemudian kita langkah kedua kita urai. Ini kan miring terhadap ini, kita buat siku-siku, ya. Jadi ini siku-siku. Nah, kalau sini 37, berarti ini kan juga 37. Berarti ini karena jauh dari sudut, berarti dia sin, NB sin 37. Kemudian ini orangnya. Orang kan pasti turun ke bawah ya, W orang. Terus kemudian ini menjadi W orang sin 53. Kenapa sin 53? Karena kalau sin 37, ini kan 53 di sini. Kayak tadi yang Ibu jelaskan 53. Nah, karena dia jauh dari sudut, jadi WO sin 53. Kemudian ini W tangganya. W tangganya persis di tengah-tengah. Ini juga sama. Kalau sini 37, sini 53 karena sini 90 ya. Jadi ini jauh dari sudut, WP sin 53. Ya. Kalau sudah, kita buat seperti ini. Ini porosnya di sini, ini titik A. Ya. Ini NB sin 37, ini WO sin 53, ini WP sin 53. Ya. Kemudian kita buat lagi yang arah horizontal, arah vertikal. Ini NA, ini WP, ini WO. Ya, kita buatnya ada 2 gambar. Langkah ketiga ini, langkah keempat ini. Ya. Kemudian setelah itu kita buat di sini. Langkah kelima. Langkah kelima ini FK di sini, NB ke sana. Ya kan, NB di sini. FK-nya itu di sini ya, karena apa? Tangga ini. Kalau dia licin misalnya, otomatis kan dia jatuh tangganya kan gini. Nah, kalau jatuh tangganya seperti ini, berarti FK-nya itu selalu kebalikan dari jatuh tangga. Tangga itu menuju ke kiri, berarti FK-nya ke kanan. Ya. Nah, sekarang langkah ke-6. Langkah ke-6 kita gambar lagi ya, yang kayak tadi. Yang kayak tadi, ini NB sin 37, di sini WO sin 53, di sini WP sin 53. Ini ke titik tumpu A, ini juga ke A. Ini berlawanan, berarti NB-nya minus, NB-nya minus, tetapi WP dan WO-nya positif. Jadi ini WP sin 53 kali jaraknya ini sampai sini kan 6. Kalau berat tangga itu persis di tengah-tengahnya. Jadi 6 bagi 2, 3. L-nya 3. Kemudian WO ke sana itu sin 53. Terus dia karena sudah naik 5 meter berarti kita kali 5. Kemudian lagi min NB sin 53 karena NB persis di ujung berarti kali 6. Nanti kasih masuk sendiri angkanya, nanti dapat NB 577,8 Newton. Ya, dapatnya nanti 577,8 Newton. Ya. Kemudian itu NB barusan. Nah, kemudian langkah ke-7 kita perhatikan yang tadi Ibu bilang NA ke atas, WP ke bawah, WO ke bawah. Jadi NA ke atas dia positif, WP ke bawah minus, WO ke bawah minus. Jadi NA WP tambah WO 200 tambah 400 jadi NA-nya 600. Ini ya. Enggak jelas tadi ya, ini NA kurang WP kurang WO sama dengan 0. Jadi NA WP tambah WO, WP-nya 200, WO-nya 400, jadi NA-nya 600. Kalau sudah, kita perhatikan langkah ke-8 yang tadi dia punya gambar yang ini ya. Ini NB dengan FK ya, berlawanan. Jadi ini NB FK. Jadi NB kurang FK sama dengan 0. NB-nya tadi kita sudah dapat di sini 577,8. Kita kasih masuk 577,8 sama dengan FK. FK-nya pindah sana ya.
Jadi 577,8 sama dengan FK itu rumusnya kan mu kali NA. Ya, karena FK-nya di titik A. Jadi berarti di sini harus NA bukan NB. Jadi 577,8 sama dengan NA-nya di sini kan kita dapat 600. Kita kasih masuk 600 mu sehingga mu-nya kita dapat 0,96. Ya. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Contoh berikutnya itu misalnya ada gambar seperti ini. Ini ada M1, ini ada M2. M1 di sini 1,2 kilo. Yang ditanyakan berapakah M2 supaya dia seimbang. Nah, kita gambar. Ini pakai perbandingan sin, aturan sin ya. Ini T1. Ini T1 ya. Ini T2. Ini W, ini M1. Nah, sekarang T1 kan dia menghadap ini. Sudut ini 90. T1 garisnya ya, dia terbagi 2, di sudutnya 90. Kalau M1 dia menghadap ini, sudutnya 120. Sehingga kita bisa tulis T1 per sin 90 karena di depannya sama dengan W1 per sin 120. Jadi T1 per 1 sin 91, 12 per sin 120 kan setengah akar 3. Jadi kita dapat T1 sama dengan 24 per akar 3 kali akar 3 per akar 3, jadi dapat 8 akar 3 Newton. Nah, kemudian langkah berikutnya, kita gambar lagi. Tadi kan kita sudah dapat T1. Sekarang kita cari T2, tapi pakai lagi yang ini. T1 garis, ini ya, T1 garis gini. Ya, ini juga ini. Nah, T1 menghadap 90. Sementara T2 menghadap, ini T2. Dia menghadap di sini. Nah, kalau ini 60, ini sampai sini 150. Karena apa? Karena ini siku-siku. Jadi 90 tambah 60, 150. Kalau sudah kita buat perbandingan T1 per sin 90 sama dengan T2 per sin 150. Kasih masuk lagi T1 per 1 sama dengan T2 per sin 150 itu setengah. T1 tadi kita sudah dapat 8 akar 3. Jadi kita kasih masuk 8 akar 3 per 1 sama dengan T2 per setengah. Jadi T2-nya dapat 4 akar 3. Kalau kita sudah dapat seperti itu, kita lihat lagi langkah yang ketiga. Kita buat, sekarang kita cari M2-nya, tapi dari T2. Ya, jadi kita gambar ini T2 menghadap ini sama ini ya. Jadi T2 menghadap ke sana. Nah, ini T2 sudutnya berapa? Ini 30, ini 90. Jadi total 30 tambah 90 120. Makanya di sini Ibu tulis 120. Kemudian M2-nya menghadap ini. Nah, di sini berapa? Kalau sini 30, berarti di sini kan 180 kurang 30, berarti di sini 150. Jadi kita bisa tulis T2 per sin 120 sama dengan W2 per sin 150. Jadi kita kasih masuk angkanya, kita cari dulu W2-nya 4 Newton. Jadi W2, kalau kita mau cari M, W2 sama dengan M2 kali G. Jadi 4 sama dengan M2 kali 10, M2 4 per 10, jadi dapat 0,4 kg. Itu ya.